sahabat UMKM, dimanapun kalian berada. Hari ini kembali lagi kita di channel Ngobrolin Bisnis ya bersama UMKM. Sekarang kita on the spot nih teman-teman UMKM. Kita mau coba roadshow ke gerai-gerai UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, kebetulan sekali hari ini kita berada di Taman Bung Karno, teman-teman. Ya, mungkin kalian udah tahu lah. Ini kita berada di salah satu kios ya, kios. Nah, sekarang kita bersama UMKM yaitu Sanjiwani Signature Coffee, teman-teman. Nah, sekarang kita bersama ownernya nih. Langsung, ayo kita kulik-kulik aja tentang Sanjiwani Coffee. Yuk, let's go, teman-teman. Oke, Pak Yudi ya? Ya, benar. Oke, Pak Yudi. Mungkin nama usahanya Sanjiwani Signature Coffee ya? Ya, oke. Oke, Pak Yudi, biar akrab nih kita nih. Panggilnya apa nih, Pak Yudi? Yudi aja. Yudi. Boy, jangan dong. Lebih tua. Beli Yudi ya? Ya, beli Yudi. Oke, beli Yudi. Bisa. Biar kelihatan muda. Ya, jadi gini Pak Beli Yudi, ya sedikit tentang perjalanan Pak Yudi, Beli Yudi nih. Gimana dari awal mulanya sampai menemukan bisnis sekarang ini gitu. Ya, bisa di share ke UMKM kita nih yang lagi nonton. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gede Yudiastra, asli dari Desa Kubu Tambahan. Nah, kenapa bisa berdirinya Sanjiwani Signature Coffee ini? Ada sedikit panjang perjalanannya. Kilas baliknya, dulu sih saya alumni anak kapal pesiar, khususnya di bartender. Beberapa kali join terakhir di Carnival Cruise Line Ship. Sebelumnya di hotel juga di bartender. Sempat juga menjadi tenaga kontrak. Oh, sempat dulu menjadi tenaga kontrak sebelum Covid. Waktu itu kebetulan ada kebutuhan di Dinas Penanaman Modal di bidang investasi, promosi dan investasi. Nah, saat itulah memulai saya sendiri mengetahui potensi-potensi yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, salah satunya kopi. Tapi belum kepikiran pada saat itu untuk membuka sebuah usaha seperti ini. Khususnya di Dinas Penanaman Modal itu saya menangani di bidang RIP namanya. RIP ya. RIP itu Regional Investment Forum. Artinya investor-investor dari asing akan kita ketemu di Jakarta. Sumpama ada anak dari Bali akan mengirimkan sebuah orang-orangnya untuk ketemu dengan investor itu sendiri. Baru di sana kita geber semua potensi yang ada di Kabupaten Buleleng. Salah satunya. Iya. Udah berapa tahun tuh, Pak? Cuman berjalan 3 tahun. Oh, 3 tahun. 3 tahun. Nah, panjang ya. Mau masuk ke Covid. Ya. Mau masuk ke Covid. Karena Covid kan otomatis kita tidak bisa kemana-mana. Nah, jadinya kan stuck kan. Akhirnya saya pada saat itu saya mikir, kalau terus-terusan di tenaga kontrak, kayaknya sih kurang dapat ya gitu. Kurang dapat feel-nya. Bukan masalah gajinya enggak. Gajinya bagus. Kurang dapat feel-nya. Akhirnya beranikan diri untuk resign. Nah, karena pengalaman pada saat 3 tahun itu kan kita banyak punya teman, banyak punya relasi. Benar. Mulailah kepikiran, saya kan orangnya suka ngopi. Kenapa? Ngapain tidak kita angkat potensi kopi yang ada di Kabupaten Buleleng? Nah, itu awal mulanya. Karena saya melihat hulunya bagus. Ya. Hulunya bagus. Hulunya bagus. Daripada orang-orang luar mengambil kopinya. Mohon maaf Niki, kemungkinan mengambil kopinya mengatasnamakan daerah lain. Kan bisa jadi. Bisa jadi. Kan? Ya. Akhirnya saya kepikiran di hilirnya, ya udah. Setelah saya bukan sih riset sih enggak ya. Artinya mencoba menganalisa keliling, sempat ke beberapa dagang kopi, toko kopi, atau mungkin coffee shop. Yang saya tahu kebanyakan rata-rata ya paling pakai mesin. Pakai mesin. Ya, paling kalau dia mencari es kopi pakainya espresso. Ada sih beberapa yang bermain cold brew.
Apa itu cold brew, Pak? Nah, tunggu sebentar. Oke. Tunggu sebentar. Oke. Jangan ini terlalu langsung nanti masuk. iya, iya. Ah, Oke. Gini, akhirnya saya kepikiran ya udahlah saya coba main cold brew. Ah. Nah, akhirnya saya mencari sebuah teman, bukan mencari sih, sudah kenal dengan beliau. Ya. Akhirnya saya ngobrol, saya tanya di sini kopinya apa? Kopinya Arabica. Metodenya bagaimana prosesnya? Dia prosesnya pulwos. Wih, kepikiran pada saat itu. Kalau pulwos ini saya pakai cold brew pasti enak. Karena kenapa? Kalau cold brew kan identik fruity dia. Fruity dia kalau cold brew. Karena dari biji Arabica itu sebenarnya dia punya potensi rasa berbagai macam rasa. Banyak rasa, Pak. Banyak rasa. Ada citrusnya, kadang-kadang ada karamelnya. Nah, kalau profil yang di Sanjiwani punya kan dia Arabica. Tapi profilnya dia ada masuk aroma atau rasa-rasa cinnamon. Nah, dari sanalah ini saya mencoba dulu kan. Ya. Beli beberapa, tak coba. Tester lah istilahnya. Ya, tester lah, tak coba. Udah gitu saya mencari sebuah pola. Harus coba lagi kan, kalau green size-nya sekian, bagaimana karakter rasanya, masuk apa enggak, udah gitu. Akhirnya dapat. Karena dari beberapa minggu tuh tak coba dapat rasanya gitu pertama. Akhirnya memberanikan diri kan. Belilah dulu berapa kilo. Berapa kilo saya bikinlah cold brew. Bikin cold brew-nya. Bikin cold brew. Dari saat itulah akhirnya saya memilih sebuah nama Sanjiwani Signature. Kenapa signature? Nah, itu pertanyaannya. Karena saya signaturenya dia ini adalah cold brew-nya. Kebanyakan di sini pakainya cold brew. Yang dingin. Ya. Istilahnya maskotnya dingin di sini. Kalau panas kurang. Karena udaranya juga ada panas. Bukan. Artinya gini, penyajian panasnya kalau di Sanjiwani ini tidak begitu seperti kopi shop yang pakai mesin. Karena di sini adalah manual brew dia. Manual brew, pengolahannya contohnya kayak ini kan manual brew nih namanya. Ini yang namanya manual brew. Brew itu diseduh dengan cara seduh dia. Dengan cara diseduh. Seduh dengan cara manual. Itu namanya manual brew. Nah, kalau rata-rata di coffee shop itu mereka kan pakai mesin. Nah, kekuatan mesin itu kan pasti dia konsisten. Dari pressernya, tekanan udaranya itu udah pressernya, suhunya. Per detik dia keluar airnya sekian, itu kan sudah disetting sama mesin. Apalagi mesin-mesin yang sekelas pro lah, profesional gitu loh. Nah, itu mengapa saya tidak memilih bermain di panas? Salah satu kelemahannya yaitu karena saya tidak pakai mesin. Karena saya di sini pakainya manual semua. Manual semua. Kebetulan di sini tidak ada yang namanya P60 belum, ngedrip belum. Cuman pakai metodenya yang namanya ini adalah namanya rock. Press rock namanya. Manual dia semua gitu. Nah, itu. Akhirnya ketemu sebuah metode cold brew, ya coba mainkan lah gitu. Saya mainkan cold brew, udah gitu kan ada, kalau cold brew itu kan ada, kalau saya berpikir cold brew itu ada beberapa kuncian. Banyak kuncian cold brew itu sebenarnya. Hal kecil aja pun yang kita bisa katakan adalah seperti saringannya. Saringan. Kalau cold brew itu kan istilahnya seduhnya dingin. Apakah yang dimaksud dengan cold brew? Cold brew itu namanya seduh dingin, bukan seduh air panas. Bingung kan? Ya, bingung kan? Bingung sih. Biasanya kalau orang nyeduh pakai air panas. Panas ya. Makanya ini disebut dengan cold brew. Cold itu dingin, brew itu diseduh. Seduh dingin. Pakai air biasa dia. Nah, kekuatannya dia itu adalah pada saat diekstraknya berapa jam dengan suhu bagaimana. Itu kekuatan cold brew. Iya. Berarti ada prosesnya. Ada prosesnya. Makanya kalau cold brew itu enggak bisa kita alami istilahnya. Seduh sekarang selesai jadi kopinya enggak. Iya. Harus kita ada prosesnya. Ada prosesnya minimal sekitar, kalau di sini ya, kalau di Sanjiwani ya kan orang-orang beda-beda. Minimal dia 16 jam, maksimalnya dia itu 36 jam. Untuk mendapatkan karakter rasa dari bean itu sendiri. Itu namanya metode cold brew.
saya sih mungkin teman-teman UMKM kalau bikin kopi ya biasa aja sih Pak sebenarnya. Sudah panas. Kalau sudah panas itu untuk panas. Panas ya. Panas. Tapi kalau yang untuk bermain dingin, kan ada dua metode dia biasanya. Iya. Ada yang namanya cold brew, ada yang namanya espresso. Kalau espresso itu ada dua dia, pakai mesin sama pakai manual brew. Kalau manual brew ya pakai inilah salah satunya. Contoh rock, flare gitu loh. Nah, kalau pakai mesin, otomatis kan rasanya pasti stabil. Benar. Kalau pakai manual brew, kadang rasanya tidak stabil. Tidak stabil ya. Karena kenapa? Pressure orang kan berbeda-beda. Pada saat neken dia cepet, kenceng ngompanya, nah, kemungkinan ngompanya bagus, airnya kurang panas, kan bisa jadi. Itulah yang mempengaruhi salah satu karakter rasa ya. Karakter rasa tidak keluar. Nah ini nih Pak Yudi, jadi ngomongin masalah kopi ya. Nah kita kan awam nih banget nih tentang kopi. Mungkin apa sih jenis-jenis kopi yang ada nih Pak Yudi yang di Buleleng sih? Yang di Buleleng ya. Oke, sepengetahuan saya sendiri kalau kopi itu kan pasti ada dua ya. Di Buleleng khususnya, selebihnya saya kurang paham. Ada yang namanya Arabica, ada yang namanya Robusta. Arabica dan Robusta ya. Kalau Arabica karakteristiknya dia pasti ada rasa, banyak rasa, fruity, agak asam dikit karena ada kan asidnya. Salah satu contoh, mungkin dia asidnya masuk ke asid urin, citrus, beda-beda dia. Dan ada juga rasa pisangnya, jangan salah. Ada rasa pisang. Saya pernah mencoba yang namanya kopinya Sepang. Kopi Sepang. Robusta Sepang ya. Saya mendapatkan sebuah rasa itu kayak pisang agak sudah matang gitu loh. Madunya tuh gitu rasanya. Bener. Nah, itu. Ada Arabica, ada Robusta. Kalau Arabica identik biasanya lebih mahal. Nah, itu lebih mahal. Lebih mahal. Arabica pasti lebih mahal dengan Robusta. Segi rasa? Segi rasa pasti berbeda. Kalau Robusta biasanya lebih ke rasa pahitnya. Pahitnya ya. Mungkin orang mengatakan apakah itu yang disebut dengan full body mungkin. Full body mungkin. Karena saya kurang tidak orang apa namanya praktisi kopi sekali lah yang dari hulunya yang menanam itu. Tapi dari segi rasa sih saya sedikit tahu tentang itu. Itu yang saya pahami tentang kopi. Ada Robusta, ada Arabica. Nah, ini untuk Sanjiwani ini memilih yang mana nih? Kalau Sanjiwani saya pakainya full Arabica. Arabica ya. Full Arabica dengan metodenya full wash. Beda lagi nih kan metode kopi itu kan berbeda. Ya. Binnya. Ada yang prosesnya dia full wash, ada yang prosesnya dia natural, ada yang prosesnya dia honey. Ada lagi kalau tidak salah saya dengar ada proses namanya anaerobik apa-apa itu. Istilahnya kayak fermentasi. Aerobik itu Pak? Anaerobik. Ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, karena sempat saya pernah mencicipi ini temen yang bawa kopinya kopi Robusta dari Sepang. Dia metode prosesnya itu dipakai anaerobik kalau nggak salah. Mohon maaf kalau salah, mungkin bisa dibenerin di kolom komentar. Oh iya. Ya. Siap. Oke. Sahabat UMKM kalau salah ataupun ada masukan silahkan nih komen di kolom komentar ya. Ya, ini hanya sekedar sharing session. Ya, sharing. Saya bukan seorang pro sekali. Tidak, baru belajar juga. Nah, itu pernah saya mencoba, dan metode yang dia pakai pada saat penyeduhan itu adalah P60. P60 dia. Rasanya dapat. Rasanya lebih dapat ya. Dapat dia. Karena prosesnya dia mungkin ada anaerobik itu apa? Proses ada fermentasinya saya kurang paham. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin lebih mendetail lagi nih tentang Sanjiwani kopi nih. Nah, tadi kan sekilas saja nih Sanjiwani kopinya. Nah, sekarang mungkin lebih mendetail lagi tentang Sanjiwani signature kopi ini. Gimana tentang Sanjiwani ini? Bisa jelasin Pak Yudi? Oke. Kalau di Sanjiwani sih yang namanya kita mengelola bisnis kan pasti ada pasang surut ya. Pasang surut, dan kita harus tahu juga konsekuensi yang kita ambil. Kalau sebuah usaha itu, dalam bentuk apapun, khususnya teman-teman itu jangan pernah menyerah, harus konsisten. Ya, konsisten. Ya, dan kita harus paham betul, mengetahui betul segmen pasar kita, usahanya itu bagaimana. Apakah bisa diterima atau tidak bisa diterima.
Contoh kecil, barang enak, bisa diterima, harganya. Harga. Nah, Oh, kan? iya. Kan perspektif orang berbeda-beda. Nah, kalau biasanya segmen pasar atau pasarnya kopi di Buleleng ada sebenarnya, ada. Cuman tidaklah sebanyak segmen atau pasar yang di daerah-daerah pariwisata. Ya. Karena kan tahu kan kalau yang namanya kopi, orang udah mendengar kopi shop, woi, ini harga pasti Pasti mahal ya, ya. ya fantastik lah gitu loh. Tapi Oh, oke. gitu. Oke. Ini masalah tentang menu jadinya ya. Menu. Nah, oke. Ini ada Sanjiwani dan ada beberapa menunya. Nah, mungkin yang favorit di sini nih apa nih, Pak Yudi? Kalau yang Bestsellernya. bestsellernya, Ya. kalau yang di sini kebetulan kan di Sanjiwani itu yang pakai namanya kembali lagi kenapa signature? Karena kalau orang Bali bilang mungkin di Buleleng khususnya bilang sobeannya gitu loh. Sobeannya. Sobeannya. Apapun bentuk ingredient yang dipakai di Sanjiwani itu semuanya mainnya itu pro semua. Anggaplah dibilang ya levelnya upgrade lah, naik tingkat. Naik tingkat akan tetapi harganya masih bisa bersahabat. Contoh di sini yang paling enak adalah salah satunya adalah namanya Apogato. Apogato. Apogato itu adalah kopi dengan es krim. Wah, Es krimnya pun berbeda. Saya tidak pakai es krim yang ada di market. Khusus es krim dari Sanjiwani ini dibikinkan oleh yang namanya Rumah Intaran Pengalaman Rasa. Oh, ini kolaborasi. Kolaborasi Oke. dengan rasa atau flavornya itu coconut. Es krim coconut. Ready sekarang nih. Kalau sekarang sih kebetulan habis. Oh, Habis. karena itu yang paling Ya, sering ya. paling laku. Karena kenapa? Secara pengalaman rasa lidah, biasanya kalau tropical itu rasanya pasti masuk semua. Yang maksud dengan tropical rasa itu adalah coconut, nanas, masuk dia. Apalagi kopi. Kopi dengan es krim kan sudah identik. Orang tahu kopi es krim namanya Apogato. Tapi kadang-kadang es krim yang dia pakai di Apogato itu biasanya vanilla. Rasanya saya ganti dengan coconut. Bayangkan Ya. rasanya. Rasanya ya. Karakter rasa Sanjiwani kopinya itu ada cinnamon sticknya, metodenya cold brew, kan? Ada asam dikit, ditambah dengan es krim coconutnya. Larisnya bukan. Mantap. Garansi, tidak enak, tidak usah dibayar. Oh, sahabat UMKM. Itu ada tantangan dari ownernya langsung nih, Ya. Beli Yudi nih. Tidak enak, tidak usah dibayar, bener. Nggak usah dibayar. Silahkan nih datang di TBK di Sanjiwani Signature Coffee. Kalian bisa dapetin nih suasana dari TBK. Adem banget ya di sini Pak Yudi ya. Adem banget di sini. Oke. Jadi lanjut nih Pak Yudi. Kita menggali lagi nih tentang Sanjiwani Signature Coffee nih. Iya. Nah, ini sudah berapa tahun nih? Mungkin udah atau berapa tahun ya Pak Yudi ya? Selesai COVID langsung beralih ke sini ya? Enggak. Masih panjang sih perjalanannya untuk di Sanjiwani ya, masih panjang banget karena kebetulan kan yang saya sendiri adalah sebagai pelaku di visual. Bisa dikatakan mungkin tanda kutip kerjaannya production, tapi kecil-kecilan. Nah, pada saat selesai saya dari kontrak, akhirnya menggeluti di bidang visual karena kebetulan juga kan hobi tiang sendiri itu adalah di visual. Oh, selain bisa buat kopi, Selain bartender, bisa kopi, bisa juga. ya, Wah, saya keren, salah sebutin. satunya seorang kameramen, pemiliknya juga Buleleng Time, post production kecil-kecilan. Wih, keren. Kecil-kecilan, akan tetapi cuman pengambilan di production sama post production. Yang dimaksud dengan production itu ya kameramennya, post productionnya itu editingnya sekalian. Ibaratkan seperti dagang sapi lah. Oh, Nusuk sendiri, ya benar. ngasih uang sendiri, Ya. kecil-kecilan. Nah, sebelumnya begitu. Nah, karena pada saat itu juga agak mulai sepi kan, ininya ada pesanan-pesanan. Ya, Akhirnya berpikir tentang saya harus ada tempat nongkrong harian. Gitu. Akhirnya
Sanjiwani lah sebagai salah satu alternatif adalah di kopi. Meskipun saya tahu segmennya ini berat. Karena sudah banyak pemainnya ya. Benar. Akan tetapi di sana saya punya tantangan. Dagangan kita sama, yang membedakan adalah kualitas dan rasa. Kualitas dan rasa. Nah itu dah. Selama perjalanan ini mungkin ada masalah atau apa yang ditemukan nih? Oh iya. Share ke UMKM. Oke. Khususnya biasanya kan kalau pengalaman sendiri di Sanjiwani itu kan pasti ada banyak masalah ya. Apalagi terkait dengan kualitas kopi. Kualitas Ya, kualitas kopi. Dari Kita hulunya? Hah? Kualitas dari hulu? Iya, dari hulu pasti dari hulu dulu Ya. kan. Karena kan yang namanya kita istilahnya kolaborasi juga nih. Kebetulan saya ngambil kopinya tidak di perusahaan gede, apa enggak. Saya ngambil kopinya di UMKM juga. UMKM juga. Ya, Wah, kita bersinergi keren. nih. Makanya saya harus mewanti-wanti dari hulunya. Saya minta kopi dengan karakter profilnya begini. Contoh, saya karena bermainnya di cold brew, saya mainnya medium aja kasih roastingannya. Itu. Saya kasih roastingan medium. Kalau kasih roastingan yang agak ngedak, nanti takutnya nanti agak terlalu banyak full body-nya pahitnya. Pahitnya Ya, terlalu pahit. Oke. Terlalu pahit. Memang karakter kopi sih semua orang tahu pahit, Pahit, pasti. Akan tetapi kan di sini kan ada sesi yang namanya pahitnya tidak nyentak, cuman dapat rasa pahitnya dikit, tapi ada rasa A, B, C, D, E, F, G. Itulah yang rata-rata rasa yang saya punya di Sanjiwani. Karena make yang tadi bilang kopinya adalah kopi Arabica. Metode prosesnya full wash. Bukan natural. Full wash agak lebih dapat dia. Rasanya dapat. Nah, ini kan di TBK ini kan ya pengunjungnya kan masih ada beberapa kan itu, Ya. Pak ya. Jadi pernah nggak dalam sehari atau berapa pekan itu tidak ada kunjungan di Sanjiwani? Oh, kalau itu sih sering. Sering, Pak ya. Sering. Kan di sini kan tempatnya belum banyak orang tahu. Belum banyak orang tahu Belum ya. banyak orang tahu, tapi bagi saya sendiri sih itu tidak menjadi sebuah halangan ya kalau kita mau berusaha. Benar. Sekarang kan metode kita untuk promosi itu kan sudah sudah terbuka luas. Luas ya. Ya, Sosial contoh media ya. mungkin pakai online kita. Kalau kita lagi lebih servisnya lebih bagus lagi, cuma-cuma kita kirim Free ongkir. free ongkir. Contoh ada pesanan 4 5 gitu. Oke, minimal pesanan 2 gitu Iya. kan. Kita kasih free ongkir sekitaran kota. Nah, gitu. Karena kan pengalaman yang dari Sanjiwani itu dulu pernah menggenjot 3 bulan itu khusus hanya melempar rasa. Tanpa memikirkan sebuah benefitnya, keuntungannya. Yang penting orang paham dulu, orang tahu Sanjiwani namanya terdengar, istilahnya branding image-nya kan. Iya, benar. Branding image-nya dulu saya kerjakan 3 bulan dengan online semua. Waktu itu saya punya kemasan yang 150 ml kalau nggak salah cold brew, tapi cuma satu rasa, dia natural kan. Tidak ada rasa vanilla, tidak ada rasa mokanya gitu loh. Laku. Orang sudah mulai mengenal rasanya. Sudah paham. Orang mendengar, oh Sanjiwani, oh kopi. Sanjiwani itu kopi. Nah, gitu. itu sih benar sih. Khususnya di Buleleng ya. Khusus di Buleleng, Karena kan pangsa marketnya si Sanjiwani itu sebenarnya sih pemerintah daerah. Anak-anak Pemda. Anak Pemda. Karena kan banyak punya teman di sana kan. Ya, gitu, ya. Istilahnya kan kalau orang bilang kalau kita mau buka bisnis, jualin saudara dulu, circle terdekat lah. jualin temen, baru jualin orang lain. Jangan berharap orang lain kamu jualin dulu. Ya, salah. Kalau menurut saya, kita punya banyak teman, fungsikanlah teman itu. Teman dulu. Saling bantu. Ya. Begitu juga kalau nanti temannya buka usaha, kita bantu. Kita bantu juga gitu. Nah, itu udah Pak, mempertahankan istilahnya konsisten dalam dunia inilah. Kita kan biasa pasang surut ya Pak ya. Pasti. Itu udah mempertahankan mood itu gimana sih Pak? Tipsnya Pak? Ya ini pertanyaan keren nih. Ini yang agak berat biasanya dijawab mengenai tentang mood ini. Ini berat nih. Pas. Ya karena begini, kita namanya manusia kan pasti istilahnya berbicara tentang mood itu kan relatif ya. Dibilang ya, emosional kita itu sebenarnya emosi itu bagus. Tapi kalau kita bisa
mengerucutkan emosi kita itu untuk sebuah kebenaran atau sebuah hal yang positif kan bagus. Contoh, emosi untuk bekerja kita gede nih. Ya. Kan enak, itu yang mungkin salah satu mungkin yang bisa dikategorikan adalah bagian dari moodnya. Mood booster ya. Ya, mood Ya. boosternya. Hmm. Karena itu sebenarnya dasarnya sekali kan emosi. Emosi ya, semangat. Dari emosi. Kalau orang udah emosi, contoh hal kecil, Hmm. takut saya dengan dia. Hmm. Dinya emosi kita keluar kan. Ya. Marah kita, Ya, emosi. ya. Kalau kita bisa mengarahkan emosi ini menjadi hal yang positif. Bagus. Diarahkan ke pekerjaan, keren kita loh. Ya, Semangat lebih kita semangat bekerja. lagi Iya. ya. Saya banyak mengalami hal seperti ini di kapal dulu. Oh iya. Iya. Kadang posisi lagi down, ketika ada ya permasalahan, itu Iya, kita pakai iya. mood untuk lebih Mood, positif bener, bekerja ya. bener. Makanya mood itu mempengaruhi kan pikiran. Nah, pikiran ini yang pertama mengontrol. Benar. Partikel yang ada di dalam tubuh kita kan kepala yang pertama mengontrol. Kalau kita udah pikirannya rusak, jelek, tidak semangat, itu meskipun tenaga kita besar, Bener pasti sih. diam kan. Ya. Nah ini ya bagaimana caranya merubah mindset kita. Tapi kalau yang namanya mood itu ya relatif kan. Benar. Tapi biasanya untuk mengantisipasi mood itu, ketika moodnya jelek, usahakan ya janganlah dulu berdagang. Karena kenapa? Itu akan mempengaruhi sebuah kualitas, mempengaruhi servis. Benar sih. Kalau bagi saya, Benar, karena benar saya sih. juga pelaku hospitality lama banget dari tahun 97. Dari 97. 97. Saya 97 terakhir Pansopia diploma 1, habis itu lari ke Denpasar. Beberapa kali mungkin sempat DW di Holiday Inn. Begitu pertama saya di Bali Dinasti, habis Bali Dinasti tahun 2099 kayaknya. Pindah saya ke Discovery Kartika Plaza dari 2001 sampai 2006, 2007 ke kapal sampai 2015. Di sana saya mendapatkan sebuah pengalaman berharga. Panjang sekali dah. Panjang. Ya, bagaimana men-treatment guest, how to treatment the guest. Biar istilahnya tamu itu kembali lagi ke kita. kan, ya kan begitu. Repeat order Oh lagi. ya istilahnya kalau repeat order kan orderannya yang datang lagi. Kalau ini enggak, dia udah balik ke negaranya, datang ke sini lagi, ke Bali nyari saya. Oh gitu. Nah, itu namanya repeating guest. Oh iya. Bagaimana caranya men-treat mereka. Mm-mm. Nah, gitu. Kalau saya men-treat orang itu layaknya bukan dia tamu, saudara saya. Saudara ya. Jadi mungkin tidak masalah kopi aja kan, Nah. bisa luas lah. Nah. Ini salah satu contoh aja sebenarnya. Kalau kita memang orang hospitality, pasti kan paham tentang itu. Benar. Service yang pertama. Service yang pertama ya. Yang kedua adalah kualitas. Mm-mm. Kalau kualitas pertama, service tidak bagus, orang kan jarang juga datang. Contoh nih saya nih, Sanjuani bagus dah, ini minuman semua Iya. bagus. Tapi ketika datang, minum apa? Kopi, nih. Pergi kan? Iya. Meskipun enggak bagus loh, dia enggak akan datang. Iya benar. Nah, ketika kita punya service yang bagus, welcome. Contoh, how are you sir? Have a seat. Iya. Duduk yang manis, apa yang bisa saya sajikan? Ada sedikit sesuatu yang komplain dia artinya mengeluh dengan kualitas kita. Kalau di sini di Sanjuani saya ganti utuh. Oh. Itu ya. Ya, itu menjaga loh. Menjaga Kita benar-benar. lebih baik hilang satu, akan tetapi nextnya kita akan dapat 10, 20, 30. Karena kenapa? Saya percaya loh, yang namanya promosi itu tidak harus gemar-gembor sana sini. Yang paling menentukan promosi adalah door to door. Door to door dalam artian dari mulut ke mulut. Mulutnya sendiri-sendiri yang ngomong loh, bukan dari mulut saya. Iya. Wih, di sini enak, no. Ayo kita datang ke sana. Wah, enak, coba aja cicipin. Kalau kita cuap-cuap bohong, omon-omon, nggak ada apanya kan? Ya. Rugi kan? Ya benar. Itu loh, kan Datang ke rugi. sini, Iya. ekspektasinya. Iya, nggak benar. sesuai Makanya lah. di dalam sebuah bisnis yang kalau saya punya standar bisnis tersendiri itu, yang pertama adalah saya jaga hospitality. Yang kedua saya jaga kualitas. Ya kualitasnya benar sih. Kalau yang ketiga saya tidak terlalu memikirkan tentang kuantitas. Karena bagi saya ini juga seni. Seni itu tidak harus dengan sesuatu fakta yang kelihatan. Paham kan? Contoh orang lukis kan kelihatan faktanya. Fakta realnya. Kameramen kan kelihatan faktanya. Tapi kalau di bidang bisnis tuh seninya ada loh. Gimana? Contoh ini dah seni kita. Seni kita tuh bagaimana membuat orang itu senang. Oh, itu nggak terlihat. Itu seni ya? loh, nggak Ya, terlihat terus. benar Itu sih. seni loh. Oh, bagaimana men-treat orang itu kita punya seni, strategi. Itu sebagian dari seni kita loh. Iya.
Contoh, dia mau datang sekali dalam seminggu, kita treatment dia dengan bagus, bisa datangnya 3 kali. Oh iya sih, benar Ya kan? sih. Benar sih sahabat UMKM. Ini tips yang keren banget untuk kalian. Jadi kalau misalnya mentreat customer itu ya minimal senyum lah. Jadi kita gimana ya, ibaratnya lebih kekeluargaan gitu. Jadi Iya, benar. tidak mementingkan untuk produk kita harus laku sekian kemana-mana, tapi Iya. kita mendapatkan suatu cerita dan mendapatkan sebuah keluarga itu keren banget sih. Benar. Karena kan Iya. yang namanya usaha bisnis dagang itu kan pasti ada ini ya, ada naik turunnya ya. Iya. Tapi hal yang paling krusial kita dapatkan itu adalah sebenarnya teman-teman. Nah itu yang menjaga mood dan Iya. konsisten kita untuk di Konsisten. Sanjiwani. Ya, Benar. ataupun Nambah lagi satu langganan bagi saya itu adalah suatu berkah, suatu kebahagiaan luar biasa. benar. Karena kenapa? Dia sudah mempercayakan rasanya loh kepada saya. Ya, Meskipun itu harus dia bayar dengan uang. Mm-mm. Nah, kalau di bisnis ada yang namanya mungkin value for money. Nilai uang akan sesuai dikeluarkan oleh dia apa yang dia dapatkan. Ya, benar. Kalau dia ya sesuai, kalau dia mungkin mencari rasa, sesuai dengan rasa itu dia akan mengeluarkan nilai uang itu, value for money. Oke. Itu salah satu kunci bisnis. Itu di bagiannya itu ada namanya bagan-bagan breakdownnya itu adalah breakdownnya ada yang namanya kualitas, service itu bagiannya. Maka value for money. Keren, banyak banget nih teman-teman, kita dapat sharing nih. Nah, kemarin kan sempet Sanjiwani Signature Coffee nih ke Bali, Buleleng berbangga ya. Di sana membuka stand di UMKM Buleleng ya. Ya. Beli Yudik. Jadi, nah ini sedikit mengulik nih tentang hasil kemarin nih. Mungkin lebih gini ya, sensitif sih pertanyaannya. Ya. Gimana untuk omsetnya nih? Nah, Kalau omset bagi saya sih puas. di sana puas banget ya. Karena kenapa saya tidak punya target untuk nominal. Target saya ke sana adalah mencari klien baru, Klien baru di pelanggan sana. baru. Ada nggak efeknya ke sini? Banyak. ya? Tapi untuk sekarang belum. Belum. Karena ini jujur baru pertama saya buka lagi. Oh, setelah Karena acara ini- kemarin. Ya, setelah acara Oke. kemarin saya seminggu sempat istirahat karena ada pekerjaan yang harus saya kerjakan di bidang videografi untuk konsep lagi nanti bakalan ada film project ya. Keren. Nah itu untuk sementara sih belum ada. Tapi dari feedback mereka, feedbacknya. saya tanya selalu kan gimana rasa kopinya. Wih enak, beli enak pak gitu. Saya langsung kebetulan saya bukanya di sini. Sedikit tidaknya saya sudah memberikan informasi. Ketika dia ingin mendapatkan rasa itu, dia akan mencari saya. Tapi kalau ketika dia tidak kepingin ya pastilah tidak datang. Iya. Sedikit tidaknya saya sudah menanamkan atau Tebar benih mendoktrin ya, doktrin ya. dia. Wih, rasanya Sanjiwani khas begini. Iya. Rasa Sanjiwani khasnya gurih loh. Kemarin sih sempat nyoba sih. Ya, Wah, enak banget. kan? Ya. Smooth tapi nendang deh. Iya. Nah, Enak banget. ini serius. perbedaan antara cold brew dengan espresso itu. Oh iya. Dia tipis, Ya. tapi dapat. Gitu deh. Ya, rasa pahitnya dapat, tapi tipis. Tipis ya. Nah, kadang-kadang bisa mengalahkan rasa espresso itu sendiri kalau pakai mesin ya. Pakai mesinnya. Nah, logikanya begini, saya kasih logika nih. Kembali lagi kenapa saya harus memilih cold brew? Karena dari riset yang saya bukan riset itu terlalu akademis ya. Dari yang saya pernah coba. Iya. Nah, Pengalaman pengalaman saya bikin 3 espresso 3, cold brew 3 dengan berbeda-beda rasa. Iya. Original, karamel, mocha. Ini juga gitu, original, karamel. Rata-rata semuanya kalau pakai cold brew masuk ini. Rasa Semua ini. masuk Semua rasanya. masuk rasa ini karena rasanya ngebolt gitu loh. Nyatu dia. Nyatu begitu kita gelek ada rasa ini, ada rasa itu, ada rasa ini. Itu kekuatan dari sebuah cold brew. Tidak ada yang mendominasi. Tidak ada, Ya. tidak ada. Kalau pakai yang hot, espresso kan hot nih, dari hot dulu. Kalau kita kasih es, pengalaman dulu waktu saya di kapal, dia pasti akan pecah rasanya.
Kalau pakai es. Pakai es, logikanya Pecah, ya? kan panas dengan dingin kan pasti cair dia, iya, pecah. Benar, benar, benar. Gitu loh, tidak mau nyatu dia. Ada layernya gitu loh rasanya. Oh, rasa gini, rasa gini, rasa gini, rasa gini gitu. Kalau yang cold brew itu dia nyatu ketika sekali kita gelap, dia rasanya nyatu, tapi dikit-dikit kita rasain. Satu di tenggorokan, rasa gini, rasa gini, terakhir, rasa gini, gitu. Pasti gitu. Saya tanya orang-orang yang cold brew itu pasti gitu. Oke. Gitu loh. Karena kenapa? Logika kita berpikir ketika kita sedot dingin, dikasih dingin akan keluar dia rasa. Mempertahankan. Mempertahankannya itu bahkan bisa nambah rasanya. Benar. Nah, coba nanti kalau kita dari yang panas, kita dinginkan, kan pecah. Sudah ada tambahan es yang mana es itu seharusnya tidak keluar dulu, dipaksa keluar oleh panas karena cair. Nah, itu udah ada airnya lagi kan. Benar, rasanya hilang sedikit. Udah gitu tidak mau nyatu dia karena dari panas ke dingin kan butuh proses. Benar. Sedangkan proses yang saya suguhkan sudah duluan saya proses sebelumnya. Di apa namanya, diekstrak, ditahan selama 24 jam. Wah, keren banget itu. Nah, banyak banget nih pesan dan gininya. Ya mungkin lebih menekankan lagi nih untuk UMKM dimanapun berada. Ini kan kita share di YouTube nih, Pak. Kita beli Yudi, kita sharenya di Plot UMKM Buleleng. Jadi yang kebetulan mungkin nonton video ini, ya bolehlah komen-komen tentang sharing kopi ya. Sharing kopi. Nah, mungkin dari Pak Yudi ini ada pesan nggak untuk penonton kita nih sebelum kita closing? Tentang apa ini? Tentang ini dah, kopi. Tentang kopi. Ya. Oke, pertama pesan yang akan disampaikan itu, kalau bisa, ini tentang kopi ya. Kalau teman-teman mau ngopi, kalau bisa cobalah merasakan kopi tanpa gula. Kopi tanpa gula. Kopi panas. Karena kenapa? Kalau kita mau belajar tentang rasa, jangan pakai gula. Karena di balik itu, kopi itu sebenarnya dia punya rasa banyak di dalamnya. Kita akan bisa merasakan yang namanya rasa A, B, C, D, E, F, G. Nah, kenapa begitu? Logikanya kalau kita kasih gula, gulanya ini akan mengcover rasa itu hilang. Memang pertama kita rasakan pahit karena kopi kan pahit. Benar. Tapi di balik pahitnya itu, kita akan menemukan sebuah keindahan. Iya. Sebuah pengalaman rasa yang hidup aja kita begitu. Benar. Tanpa ada pahit, kita tidak akan mungkin mengenal rasa manis. Nah, ini nyambung nih. Sebenarnya saya mau tanyakan sih sebenarnya nih. Jadi pesan untuk UMKM dalam berbisnis. Nah, sama kan itu nyambung. Filosofi kopi. Filosofi kopi. Pahitnya kita rasakan, baru manisnya terakhir. Baru manisnya. Oke. Jadi banyak-banyak punya teman, banyak-banyak punya relasi. Jadi ke depan itu pun juga bakal mengantarkan kita ke hal yang positif ya. Benar. Teman adalah menentukan hidup Anda. Nggak gitu nggak Pak Yudi ya? Benar. Kalau di saya dulu di kapal, setiap kita melihat tamu itu adalah saya melihat uang di kepalanya. Dulu. Ya. Waktu di kapal. Oke. Di kapal. Ketika saya melihat tamu satu uangnya $10. Dia teman gitu. Begitu cara kita berpikir. Bukan dalam artian kita tuh berpikir, semata-mata kalau teman tidak punya uang jangan diajak berteman. Nggak. Ini biar istilahnya bagaimana kita menggali potensi diri, emosinya biar keluar. Gitu ya. Salah satu penentu mood kita biar dapat gitu. Bener sih, kadang-kadang kita kalau memfilter teman yang mau kita ajak ngobrol, ketika memang moodnya udah kelihatan tuh kayak kurang gitu ya Pak ya. Jadi jadi ketika kita nothing tulus saja lah, berteman dengan siapapun, ya itu bakal pecah sendiri sih. Benar. Itu udah, yang penting kita tetap punya target hanya sebatas berpikir kita untuk mengeluarkan emosi kita, mengeluarkan mood kita. Tapi kalau kita sudah mendapatkan hasil, tetap bersyukur. Tuh. Oke, itu poin. Jangan pernah, buat teman-teman UMKM ada pesan sedikit, jangan pernah menyerah, tetap konsisten, ya, kenali pangsa pasar kita sendiri, segmen kita sendiri. Baru kita menentukan nanti arahnya akan kemana. Kalau saya sendiri begitu, kopi saya sudah tahu kalau kopi itu segmennya berat. Tapi saya berani mencoba. Itu dah. Itu. Jadi suatu hal yang mustahil itu tuh pun ketika kita konsisten ataupun
fokus di dalam melakukan kegiatan itu ya niscaya lah Pak Yudi ya, Ya. pasti bakal akan menemukan role-nya gitu. Rule ya, ya, pasti karena pepatah teman saya tidak berani mengatakannya di sini. Berproses, di dalam proses kita akan menemukan sebuah proses. Oh, Ini agak berat nih. Berat. Berproses kita, tapi di dalam proses itu kita akan menemukan proses lagi. menemukan proses ya. Proses lagi. Berjalan di dalam perjalanan itu bahkan ada proses gitu. Banyak proses. Oke, sekian dari kami, dari sahabat Pluter UMKM Buleleng dimanapun kalian berada. Terima kasih udah menonton channel ini dan terus kembangkan lagi atau share video ini biar UMKM Buleleng itu semakin terkenal dan semakin jaya ya. Jaya UMKM Jaya. Oke, luar biasa. Oke, sekian dari saya. Salam hormat UMKM Buleleng. Good.